Nah, monggo Bu Trianika sama Bu Narsi nanti sampai jam 8. 13 ya. Terima kasih. Ibu. Silakan Ibu, selamat berdiskusi. Terima kasih Bu. Bu diulangi neh berarti niki. Dari awal ngoten, monggo. Coach nggih. Selamat malam Bu Win. Apa kabar hari ini? Selamat malam juga Bu Tri. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Saya senang sekali. Suaranya putus Bu. Kita ulangi Bu. Dari awal. Suaranya putus-putus. Apa ya Bu? Sinyalnya. Jaringannya mungkin kabut. Selamat malam Bu Win. Apa ini? Selamat malam juga Bu Trianika. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Terima kasih sudah mengundang saya untuk sesi coaching malam ini. Baik Bu Win, sama-sama. Saya juga sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Win hari ini. Apa yang ingin dibahas atau dieksplorasikan dalam pertemuan kali ini, Bu? Begini Bu Trianika, hari ini saya ingin berdiskusi tentang metode pembelajaran di kelas. Saya merasa metode yang saya gunakan itu kurang efektif dalam melibatkan siswa. Begitu Bu Trianika. Oh, seperti itu. Bisakah Bu menceritakan lebih lanjut? Apa yang membuat Ibu merasa metode pembelajaran saat ini kurang melibatkan siswa? Oh iya, begini Putri. Saya itu biasanya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Tapi sepertinya banyak siswa yang pasif, tidak terlalu aktif, bertanya dan atau berdiskusi. Saya khawatir Bu, mereka kurang paham materi yang saya sampaikan. Baik Bu, jadi intinya Ibu melihat ya bahwa siswa Ibu tampak pasif selama pembelajaran. Dan Ibu khawatir mereka tidak sepenuhnya memahami materi. Apakah saya menangkap dengan benar, Bu? Betul, Putri. Saya menginginkan mereka lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Jika melihat kembali metode ceramah dan diskusi yang Ibu gunakan, menurut Ibu, apakah yang mungkin menyebabkan siswa kurang terlibat? Atau mungkin adakah faktor tertentu yang membuat mereka pasif? Mungkin karena metode ceramah saya, Bu, terlalu dominan sehingga mereka merasa hanya perlu mendengarkan. Mungkin juga diskusinya kurang struktur sehingga tidak semua siswa ikut terlibat. Begitu, Putri. Baik, Bu, saya paham. Menurut Ibu, apakah metode lain yang pernah Ibu coba atau Ibu ketahui yang mungkin bisa meningkatkan keterlibatan siswa, Bu? Mungkin sebelumnya Bu Win pernah menggunakan metode lain seperti itu. Begini Bu, saya pernah mendengar tentang pembelajaran berbasis project based learning, dan pembelajaran kooperatif. Tapi saya belum pernah Bu mencoba secara penuh. Baik Bu, Gitu. pembelajaran berbasis proyek ya dan kooperatif.
adalah metode yang menarik menurut saya, menarik sekali, Bu. Apalagi nanti Ibu mengizinkan siswa membuat proyek dari hasil pembelajaran mereka. Apa yang menurut Ibu menarik dari kedua metode tersebut? Dan bagaimana Ibu melihat implementasinya di kelas? Seperti apa, Bu? Saya pikir dengan metode berbasis proyek, siswa bisa lebih mandiri dan kreatif. Sementara dalam pembelajaran kooperatif, saya bisa berbagi peran sehingga setiap siswa aktif, Bu. Mungkin saya bisa mulai dengan proyek kecil untuk menguji metode ini. Begitu, Bu. Ide bagus sekali, Bu. Bagaimana kalau kita buat rencana kecil untuk mencoba metode tersebut? Misalnya, Bu, proyek apa yang bisa dijalankan ketika Bu Win mengajar TK ya? Proyek apa yang bisa Bu Win jalankan ketika nanti di TK? Hasil produk seperti apa? Atau bagaimana Ibu akan memfasilitasi diskusi yang kooperatif tersebut, Bu? Iya, Putri. Saya berpikir untuk membuat proyek sederhana terkait topik pelajaran minggu depan. Siswa bisa bekerja dalam, saya buat kelompok kecil sehingga di situ anak, bagaimana ya, Bu, bisa berbicara di depan teman-temannya, seperti itu. Saya juga akan memastikan setiap anggota kelompoknya punya peran yang jelas seperti itu. Jadi nanti kita bergantian melatih anak itu berbicara di depan teman-temannya, seperti itu, Ibu. Nah, langkah yang sangat bagus, Ibu. Apalagi di jenjang TK, Ibu Win mungkin akan melatih siswa lebih berani ya, berani tampil di depan, berani berbicara di depan sejak mereka masih usia dini, seperti itu ya, Bu Win ya. Jadi, Ibu akan mencoba metode proyek sederhana dengan pembagian peran yang jelas dalam kelompok. Kapan Ibu berencana memulainya? Untuk kapannya begini, Bu, kan hari ini saya mengalami masalah seperti itu. Mungkin minggu depan, Bu, saya akan mulai dengan topik baru. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk mencobanya. Luar biasa sekali, Bu. Saya yakin pendekatan baru yang akan Ibu bawa nanti akan memberikan dampak yang positif bagi siswa di kelas. Apalagi siswa TK ya, Bu. Sudah Ibu latih sejak dini untuk berbicara di depan kelas, berani mereka lebih berani mengungkapkan ide dan gagasan mereka. Mungkin setelah nanti Bu Win menerapkannya di kelas, mungkin nanti kita akan bisa mendiskusikan hasilnya seperti apa ya, Bu Win ya. Ya, Putri. Terima kasih. Saya akan segera mencobanya dan memberitahu hasilnya nanti. Ya, terima kasih, Bu. Nanti kita akan diskusikan kembali minggu depan. Nanti kita lihat apakah nanti metode yang digunakan itu lebih menarik siswa dan siswa lebih aktif di situ ya, Bu ya. Ya, Putri Anika. Baik, terima kasih, Bu. Semoga Ibu gunakan nanti bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif di kelas. Amin. Selamat malam, Bu Win. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti bergantian, ngoten nggih? Nggih, kok sinyalnya ngomong. Nggih, jenengan putus-putus niki suarane. Lah niki ilang sinyal gitu kok. Kleru sing Pak. Sinyal yang saestu ke. Mungkin berarti jam 8, masih setengah jam lebih. Nggih. Berarti yang pertama nanti nggih, Bu.
pembelajaran. Nggih. Kula catete. Tentang metode pembelajaran di kelas ini. Di jenjang Nggih. TK. Metode pembelajaran di jenjang TK. Juga kata kurikulum bilang PJBL gitu, ane psikomotif. Nggih. Itu belajar berarti kita buat PPT ya, Bu? Iya, kayaknya kalau kemarin-kemarin itu seperti itu. Itu kita membuat, tapi nggak direkam ngoten loh. Tapi belum Nggih, bisa loh. video lek maksudnya rekam itu mboten saged. Semoga Kita- nanti Nggih, kita jadi- membuat Jimit ngoten, kayak terus nanti direkam ngoten toh. tapi soal percakapan sedikit wow kan kadusnya bisa. Pripun? Pakai percakapan sedikit wow kadusnya bisa loh. Mungkin menawi teng Bu Yeni dikirim di grup. Oh, ngoten. Lek Oke. kula lihat contohnya di YouTube niku yang vokal 1 niki kan rekam sendiri sama dikirimi teng apa? Teng fasil ngoten terus niku dimasukkan di PPT ngoten. Dia Oh, berarti nanti kalau obrolan kita ini diputus ngoten. Nggih, di cut mawon. Ya Oh, toh? nggih, siap. Cut mawon Malah sekeco. Nggih, kan mboten mengulangi 2 kali kayak gawe PPT gitu loh. Betul, nggih. Tak kintene maksudnya kita cuma satu, kan paling beda-beda nggih. Ya, untuk yang lihat-lihat di YouTube itu loh Bu, kemarin kan kayaknya cuma satu apa ya? Ya satu video toh Bu. Nggih, satu video jadi tidak bergantian ngoten loh, yang diunggah itu. Tapi kalau yang ini kan kok 2 berarti Mungkin dipilih nggih. Ini kan latihan, sesi latihan. Nah, terus sing kula ningali contoh di YouTube itu sebagian memang vokal 1 niki mungkin di-cut ngoten. Salah satu dipakai ngoten lho Bu. oh, berarti dipilih ngoten nggih, mangke anune. Salah satu wong kula kan ningali di komene ternyata kan yang apa vokal 1 niku ya dikirimi dari fasil itu dimasukin di Canva. Kan dia buatan bekerja 2 kali. Lah ya buat direkam ya buatan sakit. Oh, coba aku gemuk ya. Kula kan lho tadi maksudnya lihat di YouTube kan membuat Jimitnya. Setelah itu itu merekamnya itu lo pakai foto ya kan ditambahkan ngoten to niki kados iki. Kita belum mencoba tapi kan temanku kemarin katanya cuma separuh ngoten loh yang bisa direkam. Iya. Yang direkam cuma separuh. Nek ngoten iku sing repot. Terus pesanus separuh. Ini kalau aku dilanjut. Monggo. Ini gantos jenengan topiknya apa? Niki topik kula tentang kegiatan di sekolah, tentang upacara kali sama ekstra. Siswa itu kurang antusias Bu mengikuti kegiatan. Oh, ngoten nggih. Memberikan semangat. Oh, saya. Oke, pun bisa dimulai nggih? Mungkin tadi saya kan nggak pakai salah, mungkin jangan tambah salah buat apa-apa Bu. Oke. Nggih. Monggo dimulai Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Bu Win. Alhamdulillah kabar saya baik.
Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada malam hari ini. Sama-sama Bu Dina, saya juga senang bisa berbicara dengan Ibu. Nah, di sini adakah topik atau hal yang Ibu ingin bahas terkait kegiatan di sekolah hari ini? Ya Bu, saya merasa kegiatan di sekolah seperti upacara dan ekstrakurikuler, terutama ekstra pramuka Bu. Siswa saya kehilangan antusias Bu, apalagi siswa sering membolos di sekolah saya. Pada hari Sabtu, karena mereka alasannya tidak mau ikut ekstra pramuka Bu. Mereka sepertinya kurang bersemangat mengikuti kegiatan di luar kelas Bu. Jadi Ibu melihat bahwa banyak siswa yang mulai kehilangan semangat untuk mengikuti kegiatan di luar kelas, seperti upacara dan ekstrakurikuler. Apakah saya menangkap hal ini dengan benar? Ya Bu, benar sekali Bu. Misalnya saat upacara Bu, itu siswa yang kurang disiplin dan tampak bosan Bu. Mereka ketika berdiri di depan ibu sudah tidak nyaman seperti itu Bu, pengennya segera pergi ke kelas. Banyak siswa yang seperti itu Bu, apalagi di hari Senin. Sementara di ekstrakurikuler tadi Bu, jumlah peserta itu semakin berkurang Bu, dan tidak semuanya itu hadir terlibat aktif dalam kegiatan ekstra. Saya memahami kekhawatiran Ibu. Menurut Ibu, apa yang bisa jadi penyebab menurunnya antusiasme siswa terhadap kegiatan sekolah hari ini, Bu? Menurut saya, minat siswa itu saat ini kegiatan yang kurang relevan. Jadi kegiatan yang kurang relevan itu berdampak pada minat siswa, Bu. Ketika upacara yang terasa monoton ya, Bu ya. Mungkin mereka merasa contohnya hanya ya seperti ala kadarnya upacara ya, Bu. Mungkin mereka ingin kegiatan yang lebih menyenangkan. Dan mungkin ekstrakurikuler pun mungkin juga kurang menawarkan hal baru atau untuk mereka. Mungkin mereka kurang senang, Bu. Jadi tidak mau mengikuti kegiatan tersebut. Iya bisa jadi Bu itu. Jadi karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan harapan siswa. Kemudian menurut Ibu, kegiatan seperti apa yang bisa membuat siswa lebih terlibat dan bersemangat? Saya berpikir mungkin saya akan memperbarui format upacara, Bu, dengan mungkin menyisipkan segmen yang lebih interaktif, seperti pembacaan prestasi siswa, ataupun metode pidato motivasi dari siswa sendiri. Dan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, siswa lebih antusias mengikuti upacara, Bu. Sedangkan untuk ekstrakurikuler, mungkin saya perlu mengadakan survei dulu ya, Bu, ya, untuk mengetahui minat mereka dan menyesuaikan kegiatan yang asik mungkin ya, Bu. Itu ide yang bagus, Bu Dina. Bagaimana kalau kita mulai dengan 2 langkah tadi. Yang pertama, menyisipkan elemen baru dalam upacara dan mengadakan survei minat siswa untuk ekstrakurikuler. Kira-kira kapan ya Bu bisa mulai mempersiapkan perubahan ini? Kapan ya, Bu? Mungkin saya akan mulai survei minat siswa itu minggu depan, Bu. Saya akan membuatnya dengan mungkin menggunakan apa itu, Bu? Questionnaire.
Atau mungkin saya juga bisa menggunakan teknik observasi juga, Bu. Melihat minat siswa itu seperti apa. Dan untuk upacara, mungkin saya akan mulai berbicara dengan tim format baru yang lebih interaktif. Bagus, Bu Dina. Jadi rencananya minggu depan Ibu akan mulai survei untuk ekstrakuler dan akan membahas dengan tim guru mengenai perubahan format upacara. Kemudian bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan lagi dalam 2 minggu untuk melihat hasil awalnya, Bu Dina? Wah, saya setuju sekali, Bu. Saya akan memulainya minggu depan dan kita akan berdiskusi kembali tentang hasilnya nanti ya, Bu ya. Iya, saya percaya Bu, perubahan yang Ibu usulkan akan membawa semangat baru di sekolah dan anak-anak lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Terima kasih ya, Bu Win, atas arahannya. Saya akan segera memulai hal-hal baru tersebut dengan menyisipkan hal-hal baru di dalam upacara dan saya akan melakukan survei minat siswa dalam kegiatan pramuka. Dan saya akan memulainya minggu depan. Setelah itu saya laksanakan, mungkin nanti ada hasilnya ya, Bu Win ya. Iya, Bu Dina, sama-sama. Ya sudah, kalau begitu Bu Dina, untuk hari ini kita diskusinya cukup ya Bu Dina. Ya Bu Win, terima kasih sekali ya Bu sudah memberikan saya pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga saya bisa memunculkan ide-ide baru maupun solusi dari masalah saya, Bu. Ya Bu Dina, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam, Bu Win. Berapa menit, Bu? Ini masih 41 loh, berarti masih sampai 20 berapa? Sampai jam 8. Berarti 30, berarti sih. Berapa, Bu? 20-an ya? Iya. Berarti itu saja ya Bu, yang kita ambil ya. Jadi sesuai dengan jenjang kita, tentu. Iya. Oke. Menurut pula di bensin untuk apa nih niku kan mungkin nek kita punya ini di besok di grup kan mungkin bisa kita sisipkan didikan kalau Bu sekalian dan bensin kendalanya juga kan bisa record gitu. Ya betul, oke. Kalau langsung jadi angan-angan dari tadi ya seperti itu. Nah ini nanti makanya kalau buka-buka Google bagaimana caranya rekodnya, bagaimana kayak kemarin-kemarin kan teman-teman kemarin katanya ada yang dari fasilnya, begitu toh? Iya, kan yang komen ngoten, ada yang dari fasilnya. Terus, kalau apa? Ada yang angkat sendiri. Tapi bisa ya nanti Bu, nanti kita usul saja. Ya mungkin kalau Bu fasilnya maksudnya ini bisa dibagikan ngoten loh maksudku. Oke. Kita usul kan. Mas Triki tak kenal lo, tak kon coba pas kuliah diseminasi nih kalau Bu, kalau bagi daring, caranya bagi daring. Nah, tak kon jajal Google Meet iku tak kon record, maupun tutorial YouTube, dibuat sakit, tak pernah aku sing gaptek. Kemarin Bu yang pas kenapa pakai Zoom yang kemarin pas nonton ini Bu, pas pembelajaran berdiferensiasi ini kata. Sing diseminasi riyen niku lho. Oh, sing 1 jam nih kata. Nggih, hampir.
Niko lek teman kula pakai anu yang merekod itu hasilnya ngoten, yang dibantu ngoten nek kemarin. Malah dibantu. Nggih. Ora iso kok presiden. Lah nggih akhirnya nggih luring kula nggih. Lah ya. Niki kita mau kurang suara tapi ya Bu. Kasih tahu kalau menit. Wah nanti ditambahi nggih Bu, maksudnya dipun. Kan ya. Apa juga latihan pisan deh. Latihan pisan. Nggih, monggo sing pertama tadi Bu. Enggak apa-apa loh. Sing jadi jeneng ya jenengan wau to. Iya, kan ada salamnya dulu. Ngoten lho. Ya kan iki wae sesi latihan nggih. Nggih enggak apa-apa, nggih. Diulangi balik lebih ketemu. Nggih mawon lagi daripada anu. Gen lanjut. Jadi, lu mriki hujan lho, Bu. Yang jenengan nggih. Sesi terus yo. Cek kuwabe mungkin. Cek ora kuwe lek udan. Kulo krek tanya oke bingung kok mesti tak tekak. Anu mau sederhana mau kan ampun niku yang pertama kan salam dulu menanyakan kabar kita nih kamu. Nggih. Nggih, monggo dimulai. Kulo coach seperti nggih. Nggih. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu Dina. Selamat malam Bu, apa kabar hari ini? Selamat malam juga Bu Dina. Alhamdulillah untuk kabarnya hari ini baik. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bu Win. Hari ini apa yang ingin Ibu bahas atau ingin Ibu eksplorasikan pada pertemuan kita hari ini? Ya, begini Bu Dina. Sebenarnya hari ini saya banyak pikiran Bu. Yang pertama tentang metode pembelajaran di kelas saya. Saya merasa metode yang saya gunakan itu kurang efektif dan dalam melibatkan siswa, begitu Bu Dina. Seperti itu. Memang metode apa yang Bu Win gunakan sehingga siswa kurang aktif di kelas dan kurang efektif menurut Bu Win? Saya biasanya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok, Bu. Tapi sepertinya banyak siswa yang pasif, tidak terlalu aktif, bertanya, dan atau berdiskusi. Terlalu banyak mengobrol, dan saya khawatir, Bu, mereka kurang paham materi yang saya sampaikan. Oh, seperti itu. Berarti Ibu melihat di kelas itu siswa itu pasif ya, kurang interaksi, terus siswa banyak yang mengobrol, mungkin mereka bosan dan sebagainya, seperti itu ya Bu ya? Iya benar Bu Dina. Saya ingin mereka lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Jadi intinya Ibu melihat bahwa banyak siswa yang tampak pasif selama pembelajaran dan Ibu khawatir ya, mereka tidak sepenuhnya memahami materi yang Ibu sampaikan. Apakah yang saya tangkap benar seperti itu, Bu Win? Mungkin iya benar Bu, mungkin karena metode ceramah saya terlalu dominan sehingga mereka merasa hanya perlu mendengarkan. Mungkin juga diskusi kurang terstruktur sehingga tidak semua siswa ikut terlibat. Seperti itu Bu Dina. Jika melihat kembali metode ceramah dan diskusi yang Ibu gunakan, menurut Ibu, apa mungkin menyebabkan siswa kurang terlibat, Bu? Apakah faktor tertentu yang membuat mereka pasif? Saya pernah mendengar Bu tentang pembelajaran berbasis project based learning dan pembelajaran kooperatif.
Tapi saya belum pernah mencoba, Bu, secara penuh seperti itu. Berarti Ibu sudah pernah mencoba metode lain ya Bu ya, yang lebih kooperatif sebelumnya. Iya, Ibu. Pernah yang dulu-dulunya saya juga pernah menggunakan metode yang sebelum-belumnya. Tapi ini kalau pembelajaran berbasis proyek dan kooperatif ini saya belum pernah mencobanya, Bu. Seperti itu. Saya paham Bu. Mungkin Ibu butuh mencoba metode lain ya yang mungkin itu menarik. Saya pikir metode proyek itu lebih membuat siswa lebih mandiri dan kreatif. Sementara dalam pembelajaran kooperatif, mungkin Ibu juga dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Saya pikir dengan metode berbasis proyek ini, siswa bisa lebih mandiri dan kreatif. Sementara dalam berbasis pembelajaran kooperatif, saya bisa berbagi peran sehingga setiap siswa aktif. Mungkin saya bisa mulai dengan proyek kecil untuk menguji metode ini, Bu. Ide bagus sekali Bu Win. Kapan Ibu akan memulai menggunakan metode ini? Coba menggunakan metode ini. Apanya, Bu ya? Mungkin minggu depan, Bu. Saya akan mulai dengan topik baru. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk saya mencobanya, Bu. Luar biasa sekali Bu Win. Saya yakin pendekatan baru ini akan membawa perubahan positif di kelas Ibu. Mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan ya setelah Ibu menggunakan metode tersebut dan kita akan berdiskusi hasilnya. Selamat mencoba ya Bu Win, semoga sukses. Iya, Bu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya akan segera mencoba dan memberitahu hasilnya nantinya. Terima kasih, Bu Trianika. Ya, sama-sama Bu Win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ketiga gue tuh punya anakku kemang. Kok banyak tak, Buang? Dalam Kok banyak keluarganya yang ngumpul? ya niki mau berkawan ini kan belalah ngumpul makanya seumpamane diambil sing awal mau ana kayak gitu. Nggih. Nek kan nanti bisa dipotong toh paling. Nggih, bisa dipotong mungkin. Nggih. Iya, yang itu enggak apa-apa. Anakku mau wis nuai kayak rame banget. Jadi kira-kira yang level sedikit oke semua kata-kata itu bagus dan fokus. Nggih. Masih berapa menit tuh? Kurang sedikit 8 menit. Nggih. Belum, Pak Tri sudah belum? Ini kan masih sampun to apa dibaleni nek uang bales itu enak ngoten lho Mbak ya. Kalih Bu Tantin? Kalih Bu Tantin. Nggih. Ampun nanti dikasih ya Bu, nanti yang nggih konsep tujuan. Nggih, kapan maksudnya ampun langsung. Yang tadi kan langsung kita. Ditambahi mawon yang apa itu? Kata-katanya yang awal. Ya kan selamat malam Bu, tentang kan. Ya, terus kemudian tuh jenengan kayak terus apa sing akses meja aku sing awal Bu sing pertama nih kok. Coach, apa lek mboten kan sing jeneng dadi coach aku sing dadi coach mau lho, Bre. Nggih. Wis ora apa-apa Bu. Ono sing pertama mau nggih. Nggih to, iki mengke dipilah-pilah ngoten yang mana ngoten.
Nggih, aku dipilah-pilah niku anakku semua. Wah, mantuk bacaan. Halo. Ganggu. Halo. 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 Ya. Itu di rumah anu toh, Bu? Darangin. Nggih, Bu. Eh. Kalau mantuk bacaan nek wong sepi. Iku lah tidak bersembunyi sama undangan. Nah, nggih. Masih Jenengan enam. berarti piloting 3 nggih, sami toh pilotingnya? Sama, MPP. Bu. Nggih, piloting 3 niki kayak sebenarnya nggih kon napa? Alon-alon ngoten ali garap gitu. Nah, nggih. MPTK Anune kan berarti jelas. PLTK ne pundi? Anune. Universitas Pancasakti Tegal. Oh, jadi beda. Jenengan pundi? Anu universitas pundi Kristen, Kristen. pokoknya salah 3 ngoten lho. Udah lali. Nggih, rencang kula ki nggih. USBK. Katolik ngono lho, Bu. Nek ngene kula Kristen. Oh, Kristen jenengan Kristen. Ngene Nggih. koncoku kan sing Katolik lho. Nah, nggih. Yang Iki salah tak 3. rencang boten. Dalam? LPTK ini ketawise penak apa, Bu? Piye kemarin lagi dadak kemarin biasanya anu yang sudah mengerjakan toh di anu topik-topiknya. Terus yang ini menunggu dulu niku orientasi di LPTK tanggal 28 kan. Nah, perlu kesuwen lali ngerjakne. Wis padha. Nek ngentosi orientasi nggih, kadang sebagian enten bosen dan ngentosi setelah orientasi. Tapi Baru ada yang mengerjakan ngoten. Nggih iki lho kancaku Bu enek sing wis wayahe nggih jurnal iki. Derek kurang buka wis enek sing nggih jurnal. nggih. Bu niku biasanya ngadi presentasi toh. Dalam? Biasanya ngadi presentasi toh. Nggih. Nah, kok dibagi isi presentasi sinten? Apa sih? Beri bunda ini ada presentasi Bu. Aku tak kira awak dia menyetel kumang. Nggih. Pripun? Napa presentasi soal napa siapnya Mbak Mawon, nek basic memang nek saya contoh-contoh di YouTube kan ada Canva apa Bu? Canva kayak video niku to, Nggih. Wis anu ae Bu, presentasi sopo iki. Jenengan ae presentasi. Nggih, kula presentasi aja wong loro lho iki ya. Aja iki rek. Moderatornya jenengan berarti. Nggih. Engko penanya bikin jawabnya juga sadhe sama. Nggih, baru-baru ngono ya, Bu. Nggih. Yes. Terus tanggapan. Sing tanggapan kok makanya digentenan ae gitu. Nggih. Gentenan aja ngono kok gentenan. Pertanyaan. Notulen. Notulen. Kira-kira nggih manut dengan betul nggih. Iki lek ono presentasi piye le presentasi jenengan ono anu niku? Oh, pripun? Mungkin nek presentasi itu nek kula ningali dicontoh di YouTube, niku kan menjelaskan coaching kan ngoten to Bu, PPT-nya di awal, terus di akhir itu enten kados video ini pas contoh coaching niki wae kayak disisipkan ngoten mriki. Oh. Di presentasinya. Nggih. Siap, ya. Sik tak delok kejowo. Nek wangku kula ningali sekilas ngoten. Nah, nggih aku tak urun delok to Bu sing anu presentasian. Terus niki refleksine kapan ya? Komisi refleksi.
refleksi ini nanti dia perlu disisipkan Bu, disisipkan di video nih Bu. Refleksi ini buatan sekarang toh. Wow kan 5 menit untuk refleksi ngoten toh. Aduh, saya Nah, gitu. pikirku refleksi kemana dia nih. Sini Pak. Heeh. Tak kira. Sing mau anu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, gitu? Nggih. Apa yang masih perlu Tapi adewe diperbaiki? iki nulisnya dengan di kok bujuk-bujuk. Nggih. Segere bojoku mboten Bu. Nah, nggih itu kan kayak pemahaman kula sing Ya, itu itu nanti loh. disisipkan. Setelah bergantian berlatih mempraktikkan percakapan coaching, setiap CGP akan memberikan refleksinya masing-masing dengan format refleksi yang disediakan. Nah, nggih nanti itu kan dimasukkan anu toh. Di PPT-nya. Iya. Oh, Nggih, hotel. menurut kula tapi itu mungkin maksudnya ya jaga-jaga wae Bu. Nanti apa yang sudah Kan berjalan refleksinya dengan baik. hanya refleksinya kan hanya ditulis tangan atau pergi. Ditulis tangan apa diketik itu? Iya maksudnya diketik atau buatan disampaikan lisan loh. Enggak. Itu kan diketik nanti kan dilampirkan di PPT-nya. itu yang pertama kan nanti anu tuh Bu, yang pertama kan nanti kalau PPT-nya itu konsep coaching secara umum gitu. Terus Nggih. deskripsi praktek coaching, terus baru refleksi diri, terus video kita, ngoten toh? Nggih. Video terakhir toh. Nggih. Oke, nanti menjawab niku tuh 4. Oke, tulislah umpan balik nggih, umpan balikin nggih kan tadi? Nggih, umpan balik. Tuliskan hasil refleksi Anda dari 4 pertanyaan itu. Tuliskan Nggih. umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching apa yang Anda rasakan pada saat coaching. Nah, nggih itu kan berarti kan refleksi kita buat besok ya. Nggih. Nah, nggih. Mungkin selama diskusi beberapa aspek sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan pemahaman atau kan gitu coaching dalam pendidikan, keterampilan. Atau di sisa iki tuh Bu. Lah nggih benjing mawon ya. Apa saiki? Engko Lah nggih. Sakniki napa benjing? Bu. Pripun? Mau kembali ke jam 8 lebih dulu. Oke nggih, monggo. Enggak. Kembali apa menunggu info? Kembali apa menunggu info? Mau. Bu Yani masuk dulu Bu. Lah nggih. Oke, saya itu iya ya refleksinya. Berarti nih kemauan mengkira anu Bu, kita yang pertama kan yang ditanyakan apa mau refleksinya berjalan dengan baik apa belum dari percakapan kita ini tadi gitu toh? Oke, aku sak jambet. Apa sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa beda edisi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Melibatkan pemahaman coaching dalam pendidikan gitu. Tapi ini refleksi diri latihan coaching judulnya. Refleksi diri kegiatan coaching. Latihan kan? Jadi kan kurang refleksi jenengan dulu toh?
Apa anu Bu? Enggak, apa kita hari ini? Nanti kok masih Pemahaman itu kok. Maksudnya refleksi kita ngoten lho. Nanti refleksi kita. Nggih. Itu hasil-hasil kita ini tadi ngoten lho. Kok ini kok sebenarnya masuk 30. Pripun? Bu Yeni niki. Dia kasih begini. Sudah selesai kah Ibu-ibu berdiskusinya? Sudah Bu Sudah, Yeni. Bu. Bu Trianika sama Bu Winarsi sudah selesai? Sudah, Sudah. Bu. Ampun? Sudah, Bu. Ampun. Oke, kalau Ibu sudah merasa sudah selesai, saya stop ya. Monggo langsung masuk ke main room ya, Bu. Oke, Sudah Bu. 2 menit. Silakan. Ntar saya stop dulu ya, Bu. Bu.